Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama saya sendiri, Fatimah Rehanah, NIM akhir 01, Atira Naura, NIM akhir 06, Resti Indah Widyasmara, NIM akhir 13, dan yang terakhir, Likaul Husna, NIM akhir 25. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami dengan judul materi hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif mata kuliah psikolinguistik. Hipotesis pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition berhubungan dengan proses penerimaan bahasa dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa harus dibedakan dengan pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa mengacu pada proses pemerolehan bahasa anak saat mereka mempelajari bahasa kedua setelah mereka memperoleh bahasa pertamanya. Ada dua proses yang terjadi saat seorang anak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Proses kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa secara langsung tanpa disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat utama terjadinya proses performansi yang terdiri atas dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan. Kedua proses itulah yang akan berkembang menjadi kemampuan linguistik seorang anak. Hal itu sejalan dengan teori Chomsky yang mengungkapkan 3 kompetensi dalam pemerolehan bahasa, yaitu pemerolehan semantik, sintaksis, dan fonologi. Ada beberapa hipotesis yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa anak, antara lain hipotesis nurani, hipotesis tabula rasa, dan hipotesis kesemestaan kognitif. Ketiganya inilah yang akan dijelaskan dengan rinci oleh teman-teman saya. Hipotesis nurani. Hipotesis nurani atau dalam bahasa Inggrisnya disebut innate, yang berarti dibawa sejak lahir, berada di dalam, atau semula jadi. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Di antara hasil pengamatan itu ada beberapa hal. Yang pertama, semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Maksudnya, dia tidak diasingkan dari kehidupan ibunya atau keluarganya. Lalu yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak-anak. Artinya, baik anak-anak yang cerdas maupun yang tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar anak-anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, atau jumlahnya sedikit. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Hanya manusia yang dapat berbahasa. Kemudian yang kelima, proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan jiwa anak-anak. Yang keenam, struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Namun, dapat dikuasai anak-anak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu antara 3 atau 4 tahun saja. Berdasarkan pengamatan yang di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dengan dilengkapi oleh suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Lalu, karena sukar dibuktikan secara empiris, maka pandangan ini mengajukan satu hipotesis yang disebut dengan hipotesis nurani. Ada dua macam hipotesis nurani, yaitu hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme. Hipotesis nurani bahasa merupakan satu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidak dipelajari atau diperoleh
tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme menyatakan bahwa pemerolehan bahasa oleh manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif umum dan mekanisme nurani umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Maka, beda kedua hipotesis ini adalah bahwa hipotesis nurani bahasa menekankan terdapatnya sesuatu benda nurani yang dibawa sejak lahir yang khusus untuk bahasa dan berbahasa. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme terdapatnya suatu benda nurani berbentuk mekanisme yang umum untuk semua kemampuan manusia. Selanjutnya, hipotesis tabula rasa. Hipotesis tabula rasa pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal, dan kemudian dikembangkan oleh John Watson, seorang tokoh aliran behaviorisme dalam psikolinguistik. Tabula rasa itu sendiri secara harfiah berarti kertas kosong yang belum ditulisi apa-apa. Hipotesis tabula rasa itu sendiri menyatakan bahwa otak manusia ketika bayi pada waktu dilahirkan sama halnya seperti sebuah kertas kosong yang nantinya akan ditulis dan diisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman. Menurut hipotesis tabula rasa, semua pengetahuan dalam diri manusia yang tampak dari perilaku berbahasanya adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa bahasa yang diamati dan dialami oleh manusia itu sendiri. Berhubungan dengan hipotesis ini, maka kaum behaviorisme, yakni John Watson, menganggap bahwa pengetahuan bahasa itu sendiri dari terdiri dari serangkaian hubungan yang dibentuk oleh stimulus respon. Dalam teori behaviorisme beranggapan bahwa terdapat aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Sebuah perilaku bahasa yang dikatakan efektif apabila reaksi yang dilakukan tepat terhadap sebuah rangsangan. Reaksi yang dihasilkan akan menjadi sebuah kebiasaan apabila reaksi ini mendapatkan pembenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hipotesis kesemestaan. Menurut Sinclair Desward, ada 3 tahap pemerolehan bahasa anak-anak. Yang pertama, anak-anak memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan satu pola aksi. Yang kedua, jika gabungan bunyi-bunyi pendek ini dipahami, maka anak-anak itu akan memakai seri bunyi yang sama, tetapi dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa, untuk menyampaikan pola-pola aksi yang sama atau apabila pola aksi yang sama dilakukan oleh orang lain. Pola aksi ini pada mulanya selalu mempunyai hubungan dengan anak-anak itu, dan di dalam pola aksi itu selalu terjalin unsur, yaitu agen, aksi, dan penderita. Yang ketiga, muncul fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek predikat yang menghasilkan unsur subjek, verbal, objek, atau agen plus aksi plus penderita. Hipotesis kesemestaan kognitif sama dengan hipotesis nurani mekanisme dalam linguistik. Piaget dan McNamara menyimpulkan bahwa anak-anak lebih dahulu mengembangkan proses-proses kognitif yang bukan linguistik. Setelah itu, barulah mereka memperoleh lambang-lambang linguistik itu. Jadi, pemerolehan bahasa bergantung pada pemerolehan proses-proses kognitif itu. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.